Bro, ketemu lagi di channel Alim Suzuki ya. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan masalah sistem pada karburator. Nah, kali ini kita bahas main system ya. Jadi kalau kemarin sudah kita bahas sistem cuk, sistem pelampung, pilot system, kali ini akan kita bahas main system. Nah, main system ini bekerja pada putaran rendah sampai putaran tinggi ya. Jadi kalau pada pilot sistem kemarin bekerja pada putaran ya stasioner dan sampai putaran rendah. Untuk main system ini bekerja pada putaran rendah sampai putaran tinggi. Jadi dimulai dari ini throttle valve ini ya, mulai dibuka sampai pembukaan penuh. Nah, inilah sistem dari main system ya. Nah, komponen yang bekerja itu masih melibatkan pilot system ya. Nah, bagian yang bekerja selain ini throttle valve nih ya, throttle valve nih juga kemarin ada ini ya, cutway ya. Nah, ini ada jet needle ya, jet needle atau sering disebut jarum skep ya. Jarum skep ini nanti akan membuka atau mengatur bensin yang keluar dari ini main jet ya, main jet atau spuyer besar. Nah, kemudian di sini, nah itu ini ada semacam, ini adalah needle jet, jadi perempuannya ya. Nah, needle jet ini mengatur keluarnya campuran udara dan bahan bakar yang keluar dari main jet ya. Jadi main jetnya tadi di sini, jadi bensinnya naik dari main jet ini, kemudian udara dari main jet ya. Jadi nah, di dalam main jet itu masih ada pipa, ini namanya air bleeder ya, air bleeder, lubang-lubangnya ini. Nah, jadi di sini ada lubang-lubang ya. Nah, itu adalah lubang udara nanti yang akan bercampur dengan bensin yang ini masuk melalui ini main jet ya. Jadi bercampur di sini, kemudian keluar melalui needle jet tadi. Nah, ini nah, saluran udaranya mana ya, yang ke main jet sini ya, yaitu ini saluran udaranya ini. Jadi dari lubang ini, lubang sini masuk ini ya, ini, dan dia bergabung di sini, masuk melalui air bleeder ini, dan keluar melalui ini needle jet. Oke, jadi cara kerjanya ya, jadi ketika ini
Jadi ketika jarum skep kita buka ya, maka arus udara akan masuk melalui venturi utama ini ya, melalui venturi utama, dan di venturi itu terjadi arus udara karena isapan piston ya, isapan piston, sehingga tekanan udara di sini rendah dan bahan bakar dia akan naik melalui main jet ini ya, naik melalui main jet, kemudian bercampur dengan udara di air feeder ini dan akan naik ke atas ya. Nah, kemudian setelah di atas bercampur dengan udara dari lubang utama ini ya, sumber utama, dan masuk ke ruang bakar. Oke, itu tadi kerja dari main system ya. Nah, kecuali itu tadi pilot sistemnya ya, yang ini kemarin yang sudah kita bahas, ini juga bekerja saat pembukaan skep 1/8 sampai 1/4. Jadi ini bekerja juga ya. Tapi setelah 1/4 ke sana itu yang bekerja hanya main system. Nah, di dalam ini jarum skep ya, kita lihat kita lepas. Kalau kita lihat konstruksinya ya, nah ini ada klipnya, ada klip, dan ini alurnya 2 ya, jadi saya perbesar ya. Satu yang di sini, nah satu lagi di atasnya. Nah, klip ini nanti untuk mengatur campuran kaya atau miskin. Jadi kalau pengen campurannya miskin ya, berarti ini jarum skep ini harus lebih turun menutup ini lubang dari main jet ya. Tapi kalau pengen kaya berarti dia harus cenderung membuka ke atas ya, biar lubang main jetnya dia seolah-olah lebih besar ya, dengan mengatur posisi jarum ini. Nah untuk mengubah campuran, kalau di bawah itu berarti dia cenderung ke atas ya, jarumnya. Kalau ini nanti klipnya kita geser ke atas, nah ini posisi jarumnya nanti akan turun, lebih menutup saluran main jet, sehingga campuran lebih miskin. Nah, kapan kita mengubah klip ini ya, nah misalnya ini lubang dari main jet ini sudah agak aus ya, berarti dia lebih besar karena dilewati arus bensin, sehingga lama-lama dia aus juga. Nah, sehingga ini perlu diimbangi. Nah, mengimbanginya bagaimana? Yaitu tadi klipnya ini dinaikkan ya, jadi klipnya ini dinaikkan sehingga posisinya turun ya, sehingga bisa mengimbangi keausan dari main jetnya. Atau mungkin ya
pengeluaran bensin dari sistem pelampung ini lebih deras ya, berarti nanti kan campurannya kaya. Nah, untuk mengimbangi itu perlu di setel ini klip pada jarum sketnya. Oke, itu sedikit saya bahas masalah ya klip pada jarum sket ya. Kita pasang lagi ya jarum sketnya. Kita masukkan. Putar ya, kita putar ya. Oke ya, sudah oke. Kita pasang lagi ya. Coba. Oke. Sekarang kita bahas diagnosanya ya. Nah, oke, ini masih ketinggalan ya dalam memasang pipa air feeder ini ya. Ini tidak boleh terbalik ya, jadi kalau terbalik nanti bisa di starter susah. Jadi ini yang ada tonjolan ini nanti yang dekat dengan manjetnya. Jadi ini ya, yang ada tonjolannya ini yang dekat dengan manjet. Jadi pemasangannya seperti ini. Nah, ini di sini. Ini sini. Oke. Sekarang kita bahas diagnosanya. Jadi kesulitan yang terjadi pada main system itu misalnya pada putaran rendah berbet ya. Nah, itu kemungkinan seperti kemarin ya, untuk main sistemnya mungkin ada yang pilot sistemnya mungkin ada yang lubangnya kotor, atau sebaliknya ada yang aus ya, ada yang aus. Kemudian ketika putaran rendah ke atas, jika mesinnya berbet ya, itu kemungkinan main sistemnya bermasalah atau dipengaruhi oleh sistem lain, misalnya sistem pelampungnya ya, bahan bakarnya keluar terlalu banyak ya, atau istilahnya banjir ya. Itu bisa mengganggu kerja dari main system, atau mungkin sistem lain, sistem cuk ya. Kecuali juga faktor-faktor eksternal seperti kemarin masalah percikan apinya, masalah kompresi mesinnya. Oke bro, itu tadi ya sekilas kita bahas cara kerja dari main system ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe di sini, like, komen, dan share ke teman-teman. See you.